Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan siang hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan tadabbur kita. Pertemuan yang lalu sampai di surah Al-Ikhlas ya. Pertemuan yang lalu berarti tahun lalu ya. Insyaallah pada siang ini kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Surat ini memiliki dua nama ya, bisa Al-Masad atau bisa dengan surah Al-Lahab. Biasanya di masing-masing mushaf itu memiliki nama tersendiri. Kalau Quran Timur Tengah, mushaf Madinah biasanya menggunakan istilah Al-Masad. Kalau di Quran Indonesia biasanya menggunakan nama Al-Lahab. Jadi antum harus tahu terkadang beda mushaf itu beda penggunaan nama surat. Antum sebagai penghafal Quran harus tahu. Jadi kalau tidak ada surah Al-Masad, berarti cari surah apa? Al-Lahab. Jangan sampai bilang ini Qurannya salah, nggak ada surah Al-Masad. Ya kalau nggak ada Al-Masad dari Al-Lahab. Sama dengan surah Ghafir atau surah apa nama lain Ghafir? Hah? Apa? Di beberapa mushaf itu menggunakan Ghafir. Tapi juga ada yang menggunakan istilah apa? Al-Mu'min. Jadi jangan sampai antum ini mushafnya salah, nggak ada surah Ghafir. Ya kalau ada Ghafir, nggak ada Ghafir berarti carinya surah Al-Mu'min. Surat ini tergolong makiyah. Artinya diturunkan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Surah Al-Lahab atau surah Al-Masad terdiri dari 5 ayat. Ada 23 kata dan 77 huruf. Tentang penamaan tadi saya katakan bisa Al-Masad dan bisa Al-Lahab atau Abu Lahab. Ada juga yang memberikan nama dengan surah Tabbat Yada. Surat ini memiliki asbab nuzul atau cerita di balik dari surat ini. Saya akan ceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mendakwahi orang-orang terdekatnya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum Quraisy, karena Quraisy itu adalah suku beliau, dengan Allah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, kata Allah, berikanlah peringatan atau dakwahilah mereka orang-orang terdekatmu, ashiratakal aqrabin. Setelah menerima ayat itu, suatu pagi waktu duha, Nabi naik ke Bukit Sofa. Dan kebiasaan orang Arab zaman itu, kalau ada berita yang penting,
maka orang itu akan naik ke atas bukit, kemudian akan mengumumkan pengumuman dengan suara yang keras. Tapi kalau jahiliyah itu sambil nyopot bajunya. Jadi nyopot baju terus dia mengumumkan apa yang sangat penting ingin disampaikan. Nabi itu menggunakan wasilah itu. Hanya bedanya Nabi tidak nyopot baju. Ketika Nabi naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil semua suku yang ada di Mekah itu, maka berkumpullah semua orang, ya, masing-masing suku itu datang ke tempat di mana Nabi akan mengumumkan pengumuman penting. Setelah semuanya berkumpul, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Ara'aitum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafahin yadhabu binafsihi yursil rasul. Nabi itu mengumumkan gini, apa pendapat kalian jika saya kabarkan bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang siap menyerang kalian? Maka semua orang yang berkumpul berkata gini, apapun yang kamu katakan wahai Muhammad, qalu ma jaraina 'alaika kadziban. Pasti kami mempercayaimu wahai Muhammad, kata mereka, karena seumur hidup kami tidak pernah menjumpai kamu itu berdusta. Jadi kata orang kafir itu, apapun yang kamu katakan kami akan percaya, karena kami tidak pernah mendapatimu berbohong sekalipun. Berarti Nabi itu terkenal dengan kejujuran. Kemudian Nabi melanjutkan, fa inni nadhirun lakum baina yadayya 'adzabun syadid. Kalau begitu saya kabarkan kepada kalian bahwa adalah saya seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian ada azab yang pedih, maka masuklah Islam. Ketika mendengar ucapan itu, maka tampillah salah satu pamannya, yaitu Abu Lahab, dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Yang kedua, tabban laka lihadzal din, alihadza jama'tana. Abu Lahab ketika mendengarkan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan itu hanya menginginkan orang-orang itu mengikuti agama Islam, maka Abu Lahab tidak terima. Maka dia langsung mengatakan, tabban laka, perhatikan ya, tabban laka alihadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya inikah keperluanmu mengumpulkan kami? Yang kedua, tabban lihadzal din. Celakalah agamamu ini ya wahai Muhammad. Berarti yang dicelakai apa? Nabi Muhammad. Yang kedua, agama. Ketika Nabi mendapatkan cacian dari pamannya sendiri ini, maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Nah, maka nanti Al-Lahab itu diawali dengan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini sebagai jawaban karena Abu Lahab telah mencaci Nabi, mencaci agama dengan kata tabbat, maka dibalas oleh Allah dengan tabbat juga. Itu ceritanya ya. Jadi Nabi itu sudah terkenal dengan kejujurannya, sampai orang kafir saja itu mengakui tentang kejujurannya. Maka bagi antum semua harus berpegang teguh kepada kejujuran. Jangan pernah berbohong sekalipun. Apalagi berbohong kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang kalian hormati.
lebih baik kalian jujur dan menerima akibat di dunia daripada kalian tidak jujur dan seolah-olah selamat padahal nanti pasti akan ketahuan. Jadi Nabi itu sebelum terkenal menjadi seorang Nabi, itu terkenalnya adalah orang yang jujur, yang amin, yang dapat dipercaya. Baik, Allah turunkan surat ini yaitu Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat artinya binasa atau celaka. Tabbat celaka atau binasa. Yada artinya kedua tangan. Yada itu aslinya yadani. Tabbat itu binasalah atau binasa atau celaka. Yada kedua tangan. Abi Lahab ya Abu Lahab. Tabbat itu binasa atau celaka atau hancur, tapi beda dengan halaka ya. Jadi gini, Tabbat itu hancur tapi secara perlahan. Hancurlah kedua tangannya Abu Lahab dengan sehancur-hancurnya. Karena Tabbat itu diulang 2 kali. Kenapa diulang 2 kali? Tadi coba. Masih ingat Abu Lahab mengatakan Tabbat berapa kali? 2 kali kan? Maka Allah balas juga 2 kali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabba itu hancur, tetapi hancurnya itu perlahan. Dan ini menjadi bukti Quran, kemukjizatan Quran. Nanti matinya Abu Lahab juga memang secara perlahan, yaitu dengan diberikan sakit yang membusuk badannya secara perlahan-lahan. Abu Lahab kehancurannya. Yada abi itu maksudnya kedua tangannya Abu Lahab. Sekarang gini, yang hancur itu hanya tangannya atau seluruh tubuhnya? Seluruh tubuhnya kan? Tapi kenapa di ayat ini hanya tangan? Ini simbol saja. Kayak antum bilang misalkan, kemana si fulan? Gak kelihatan, batang hidungnya aja gak kelihatan. Memang yang datang hidungnya loh. Itu simbol tangan juga untuk menyatakan ya seluruhnya, satu jiwanya ya. Lalu kenapa harus tangannya? Karena diantara perilaku Abu Lahab mengganggu dakwah Nabi itu adalah dengan tangannya, dengan kekuasaan dan kekuatan dia. Abu Lahab. Nah, siapa sih Abu Lahab? Ada yang tahu siapa nama asli Abu Lahab? Apa? Abdul Uzza. Kenapa dia disebut Abu Lahab? Kenapa? Lahabun. Itu aslinya jilatan api yang berwarna oranye keputihan. Jadi oranye agak putih-putih gitu. Itu namanya lahabun. Lahab. Kenapa dia dijuluki Abu Lahab? Ada masih ingat nggak? Kenapa Abdul Uzza ini dinamakan Abu Lahab atau dijuluki Abu Lahab? Hah? Udah, saya pernah ceritakan itu. Yang mana baca? Ada yang tahu? Kenapa si Abu Lahab dinamakan Abu Lahab? Lahabun itu karena dianya memiliki wajah yang sangat tampan, putih ya, tampan. Sehingga kalau dia sedikit marah saja itu mukanya sudah kemerah-merahan. Ganteng ya, ganteng. Karena dia orang yang dinobatkan sebagai laki-laki paling ganteng pada saat itu, maka dijuluki dengan Abu Lahab. Maka kunyah itu sunnah sebetulnya. Abu gitu loh, kayak Abu, Ummu gitu. Misalkan punya anak namanya Muhammad, berarti bapaknya Abu Muhammad, ibunya berarti Ummu Muhammad. Kalau yang belum punya anak,
Ya Ummu apa gitu, Abu apa gitu. Yang penting jangan namain anak Gosok aja. Karena kalau Gosok jadinya Abu Gosok. Tidak harus anak sebetulnya. Misalkan orang Arab itu sering menggunakan istilah Abu atau Ummu itu karena kelebihan atau sesuatu ciri khas. Misalkan ada sahabat yang terkenal dengan Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman. Sebelum Abdurrahman, Abdus Syams. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena bapaknya kucing. Mungkin nikah sama kucing itu. Karena dia sering membawa anak kucing perempuan, anak kucing betina. Anak kucing itu hirrotun. Kalau kecil hurairotun. Maka dia dijuluki Abu Hurairah karena dia terkenal dengan kemana-mana bawa anak kucing kecil. Jadi nanti kalau temannya sering main semut, berarti jadi apa? Ya ditanya dulu semuanya laki atau perempuan. Kalau laki berarti Abu Naml. Kalau perempuan Abu Namlah. Kalau kecil banget Abu Mumailah. Nah, Abu Lahab aslinya adalah Abdul Uzza. Dia paman Nabi, kakak dari ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nah, saya ceritakan sedikit tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu salah satu paman Nabi yang saat Nabi Muhammad SAW itu lahir, yang paling sangat gembira itu adalah Abu Lahab. Saking gembiranya, Abu Lahab ini memerdekakan budaknya dia, Suwaibah. Karena saking senangnya mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi saking senangnya, yang ngasih kabar itu langsung dikasih hadiah. Saking senangnya. Sampai nanti Nabi itu menikah dengan Ummuna Khadijah, itu diantara orang yang paling berperan, yang memberikan sebagai maharnya itu adalah Abu Lahab ini. Karena sangat cintanya kepada Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi, maka Abu Lahab ini berubah menjadi sangat pembenci Nabi. Berarti bencinya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad bukan masalah dia Nabi Muhammadnya, tapi masalah ajaran yang dibawa. Kejahatan dia itu adalah lewat lisan dan juga kekuasaannya. Lisannya apa? Dia setiap Nabi ke pasar atau kemanapun mendakwahi orang, maka Abu Lahab ini selalu mengikuti dari belakang dan tahu yang dilakukan. Setiap Nabi nanti mendakwahi satu orang, yuk masuk Islam misalkan gitu ya, maka Abu Lahab akan mendatangi orang yang didakwahi Nabi itu, kemudian mengatakan gini, jangan dengerin Muhammad, dia gila. Dan itu setiap Nabi kemanapun diikuti oleh Abu Lahab. Itu kejahatan pertama. Yang kedua, kejahatan lewat kekuasaannya. Dia sama istrinya nanti, ya istrinya nanti akan saya ceritakan ya berikutnya. Dia bisa membayar orang dengan pembayaran yang sangat mahal, asalkan dia bisa menyiksa sahabat Nabi atau bisa mencelakai Nabi dengan cara apapun. Itu kejahatan dia. Makanya Allah balas, tabat yada abi lahabin wa tab, celakalah binasalah tangannya Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Dan itu nanti terbukti Abu Lahab ini
Abu Lahab itu orangnya sebetulnya hanya berani di belakang, hanya berani kata-kata, tapi tidak berani secara fisik. Makanya Abu Lahab itu sosok orang yang pengecut. Dia tidak seberani Abu Jahal. Nanti kapan-kapan kita ceritakan Abu Jahal di surah Al-Alaq. Dia Abu Lahab itu gini, kita harus berperang melawan muslimin gitu ya, perang Badar. Dia hanya ngajak, tapi giliran semua orang itu berangkat untuk berperang, maka dia itu tidur di rumah. Kenapa? Karena dia takut berperang. Nah, Abu Lahab ini hanya pinter dalam mencaci orang, tapi kalau dia ketemu dia nggak berani. Dan dia dihukum oleh Allah, diberikan salah satu penyakit yang merambat. Jadi antum pernah dengar penyakit kusta nggak? Ya? Kusta itu membusuk. Jadi kalau kena itu membusuk, kemudian rontok. Dan sangat mengerikan, sampai matinya itu membusuk yang tidak ada satupun orang yang mau menguburkan jenazah dia. Saking menjijikkannya orang itu merasa jijik dengan melihat jasad dari Abu Lahab. Dan tahu caranya gimana, karena kalau dibiarkan busuk itu mengganggu. Maka orang-orang itu menyuruh kepada budak, para budak itu menggali kuburan gitu. Kemudian cara menguburkan itu dengan kayu, didorong-dorong dengan kayu, kayak ngubur tikus gitu. Saking menjijikannya, kemudian dilemparkan di liang lahannya, dikubur itu. Dan cara menimbunnya itu bukan ditimbun secara halus, enggak, dilempari dari kejauhan karena baunya enggak kuat. Dilempari sampai penuh, sampai tidak lagi ada kecimbung. Ini terbukti tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma artinya apa? Tidak. Ma tidak. Aghna berguna atau bermanfaat. Anhu darinya, tidaklah bermanfaat darinya. Maluhu, apa maluhu? Malun, hartanya. Wama, wa dan ma, tidaklah. Kasaba, apa kasab? Hah? Yang dia usahakan. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, artinya dan tidaklah berguna, bermanfaat hartanya dan apa yang dia usahakan untuknya. Jadi harta yang dia banggakan saat dia sakit sudah tidak berguna lagi. Dan apapun yang dia usahakan pun juga tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Saat dia sakit, maka tidak berguna hartanya, tidak berguna lagi apa yang dia usahakan. Nah, yang dia usahakan itu apa? Di antaranya adalah anak-anaknya. Nah, jadi ceritanya gini. Abu Lahab itu punya anak sekian. Di antaranya 2 itu pernah menjadi menantu Nabi. Ada yang tahu siapa namanya? Jadi anaknya Abu Lahab itu pernah menikah dengan putrinya Nabi Muhammad SAW. Anaknya Abu Lahab namanya Utbah, yang kedua Utaibah. Utbah itu kakaknya, Utaibah itu adiknya. Utbah bin Abu Lahab itu menikah dengan putrinya Nabi Muhammad namanya Ruqayyah. Jadi Utbah menikah dengan siapa? Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Utaibah, adiknya, itu menikah dengan Ummu Kulsum. Diingat ya? Anak pertamanya siapa? Utbah menikah dengan Ruqayyah. Yang kedua, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum.
itu terjadi pernikahan sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi. Nah, dengar ceritanya. Ini nanti berkaitan dengan ayat kedua. Setelah menikah, kemudian ketika usia Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi kan menjadi nabi kan? Setelah menjadi nabi, kemudian turun ayat ini, maka Abu Lahab itu merasa tidak senang dan bahkan marah kepada Nabi Muhammad. Berarti hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab jadi apa? Apa? Jadi apa? Namanya apa? Besan. Tahu besan ya? Nah. Ketika anaknya menikah dengan Nabi Muhammad yang dia benci dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Al-Qutbah dan Utaibah dipanggil oleh Abu Lahab. Terus Abu Lahab mengatakan gini, wahai anakku Utbah dan Utaibah, lihat kata-katanya, kamu pilih kepala ayahmu atau kepala mertuamu? Apa maknanya? Kamu pilih aku sebagai orang tuamu atau pilih mertuamu? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Maka Utbah dan Utaibah mengatakan, saya tetap bersamamu wahai ayah. Maka Abu Lahab mengatakan, kalau kamu pengen tetap saya akui sebagai anak, besok datang ke Muhammad, ceraikan anaknya secara tak terhormat dan ludahi Muhammad dengan apa di mukanya. Pesannya dua, apa? Satu, ceraikan anaknya. Kedua, ludahi Nabi Muhammad. Lihat Utbah dan Utaibah, dia manut sama ayahnya. Maka pagi-pagi dia datang ke Nabi Muhammad dan menyatakan anaknya ceraikan. Tak terhormat. Kemudian dia berusaha meludahi Nabi, tapi Allah memproteksi ya, Allah menjaga Nabi tidak kena. Kemudian Nabi sempat marah dan berdoa. Lihat doanya Nabi kepada Utaibah terutama, karena yang meludahi Utaibah. Nabi mengatakan, Allahumma sallithu kalban min kilabi. Ya Allah, semoga engkau kirimkan binatang buasmu untuk melumat atau untuk membunuh anak ini. Doanya tidak apa? Semoga, kalau bahasanya kita mungkin kirimkan anjing untuk dia, gitu aja. Allahumma sallithu kalban min kilabi. Ternyata doa itu didengar oleh Utaibah. Kemudian Utaibah mengabarkan ke ayahnya. Nah, paham ya? Suatu saat Abu Lahab ini karena seorang kaya raya, saat dia berdagang ke daerah Syam. Syam itu adalah daerah sebelah utara Jazirah Arab, jarak dari Mekah kurang lebih 1000 km. Saat berdagang ke sana, yang mengawal dagang ini adalah Utaibah. Ketika mengirimkan, karena sekali berdagang bisa berbulan-bulan. Ketika mau berangkat, Abu Lahab ingat doanya Nabi Muhammad. Dia benci Nabi Muhammad, tapi kalau Nabi Muhammad doa, dia takut. Maka dia katakan dia menyewa orang khusus untuk menjaga anaknya. Dia mengatakan, tolong jaga anak saya Utaibah, jangan terjadi apa-apa. Saya harus memastikan bahwa Utaibah harus kembali ke sini dalam keadaan selamat. Maka dia nyewa orang untuk menjaga siapa? Utaibah. Berangkatlah. Ketika berangkat, sampailah di sebuah perkampungan di tempat yang di situ harus bermalam karena sudah malam tiba, biasanya istirahat, mendirikan tenda. Karena ingat doa tadi. Ya aneh ya, orang kafir benci Nabi, benci syariat, tapi takut doanya Nabi Muhammad. Maka dalam tenda itu, di dalam tenda dijaga oleh pengawalnya, di luar juga ada pengawalnya, bahkan berlapis. Lihat lapisannya, lapisan pertama di situ ada unta, lapisan kedua itu ada kudanya, lapisan ketiga ada anjing-anjingnya, dan semuanya untuk menjaga siapa? Utaibah di dalam tenda itu. Tahu apa yang terjadi? Suatu di malam itu Allah tidurkan semuanya, termasuk anjingnya, termasuk unta dan kudanya.
Semua tertidur lelap, maka datanglah singa dengan santainya, karena tidur semua. Dengan santainya bung masuk ke kemahnya Utaibah, mencabik-cabik badannya Utaibah, kemudian keluar lagi dengan santainya itu si singa. Pagi hari semua bangun, dan apa yang dilihat? Berceceranlah tubuhnya siapa? Utaibah. Jadi Nabi sekali berdoa tidak pernah tidak terjadi. Itu yang disebutkan apa? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi kalau Nabi sudah mendoakan, itu jangan pernah kalian merasa ragu. Dan di antara doa Nabi itu apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka di waktu pagi kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Nabi mendoakan untuk kita keberkahan di waktu pagi. Jadi anak itu nggak bermanfaat lagi untuk Abu Lahab. Hartanya juga tidak lagi bermanfaat untuk dia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan sayasla naran dzata lahab. Sa artinya apa? Akan. Yasla masuk. Sa akan, yasla masuk. Naron, apa naron? Api neraka. Zata yang memiliki lahab, gejolak. Saya sulah naron zata lahab. Dia akan masuk ke neraka yang memiliki gejolak yang sangat tinggi. Nah, coba lihat redaksinya. Tadi makna lahab pertama apa? Menggambarkan ketampanan siapa? Abu Lahab. Di ayat ini Allah menggunakan kata yang sama yaitu lahab, tapi untuk mensifati apa? Neraka. Berarti seolah-olah Allah ingin mengatakan, kegantenganmu itu karena kafir, maka justru akan sama dengan jilatan api neraka. Justru dia sendiri, bahkan hartanya dan anak-anaknya, dia akan masuk ke neraka, yang neraka itu memiliki gejolak yang sangat luar biasa tingginya dan panas membakar dia. Berarti tidak ada yang bermanfaat sedikit pun, baik hartanya, anak-anaknya. Bahkan nanti coba dilihat, yasla itu artinya dia masuk, beda dengan tusla. Kalau tusla itu artinya dimasukkan. Coba gini, biasanya orang masuk neraka itu masuk secara sendiri atau dimasukkan? Hah? Harusnya dimasukkan, masuk mau. Tapi ayat ini menyatakan dia masuk dengan sendirinya. Kenapa? Karena gini loh, perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan buruk, kesyirikan, kemusyrikan, sebetulnya dia sudah mengarah mendekatkan ke neraka. Satu dosa dekat ke neraka. Berarti seolah-olah sekali dia berdosa berarti mendekatkan dirinya ke neraka. Saya salah naran dzata lahab. Justru kata Allah, hartanya, anaknya itu akan masuk bersama-sama ke neraka. Jadi kita sudah tiga. Abu Lahabnya sendiri menjadi bahan bakarnya neraka, hartanya masuk bersamanya, anaknya pun juga sama. Sekarang tinggal satu, gimana istrinya? Allah jelaskan di ayat tempatnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa dan imra'atuhu. Apa imra'atuhu? Dan perempuannya, maksudnya dan istrinya. Hammalatal hatab. Hammalah itu pembawa. Dan istrinya pembawa al-hatab. Apa hatab? Apa? Kayu bakar. Oke. Dan istrinya, sekarang gambaran istrinya. Sekarang siapa istrinya? Ada yang tahu nggak? Siapa nama istrinya? Ummu Jamil itu julukannya. Nama aslinya? Apa? Oke, julukan dulu. Tadi suaminya namanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab artinya apa? Bapaknya orang-orang ganteng.
Ini gantengnya luar biasa, nggak ada yang mirip. Istrinya Ummu Jamil. Jamil itu apa? Indah, cantik. Ummu Jamil berarti ratunya orang cantik. Nggak ada orang yang lebih cantik dari dia. Ummu Jamil. Bayangkan suaminya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil. Ini kan suaminya orang paling ganteng, keturunan terhormat, kaya raya, pemimpin tertinggi Quraisy. Istrinya paling cantik dan Ummu Jamil ini, oke, nama aslinya coba, nama aslinya dulu. Kita ini sering nyebut nama tapi bukan namanya. Ummu Jamil bukan namanya. Itu namanya kunyah, bukan. Siapa namanya? Anda tahu? Arwa. Arwa ini bintinya adalah binti Harb. Ayo, berarti saudarinya siapa? Betul, Abu Sufyan bin Harb. Jadi Arwa ini adalah masih saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah pemimpin tertinggi Quraisy. Berarti keluarga ini keluarga yang sempurna. Nasabnya terhormat, kaya raya, paling ganteng, paling cantik. Top-topan kan? Tapi setianya luar biasa, tidak hanya di dunia tapi sampai di neraka. Arwa binti Harb. Berarti nasabnya itu paling tinggi di Quraisy itu. Karena masih keluarganya Abu Sufyan bin Harb. Tapi tahu perbuatan dia. Ummu Jamil ini kan istrinya pejabat. Ya? Oh, istri pejabat. Tapi dia rela setiap malam itu memanggul atau membawa kayu bakar yang berduri yang dia ambil sendiri dari kebun. Dan dia angkat sendiri, bahkan cara mengangkatnya karena perempuan dan dia berduri gak bisa dipanggul. Maka dia ikat, kemudian diseret dengan tali dan tali itu diletakkan di sini. Kalau tahu orang Papua nggak? Orang Papua, bukan orangnya, tapi kalau lagi membawa barang biasanya ditaruh di sini, talinya. Pernah lihat itu? Ada orang Papua nggak? Ini nggak ada lampunya ya? Nyalain dong. Nah ini kebiasaan orang Arab itu kalau makin tidur ini. Nah, jadi kalau membawa barang berat itu pakai tali kemudian ditaruh di sini terus ditarik. Jadi Ummu Jamil ini istri pejabat, tapi dia rela membawa kayu bakar yang berduri. Untuk apa? Untuk kalau malam hari dia diletakkan di jalan di mana Nabi Muhammad ketika malam biasanya pergi ke depan Ka'bah atau di Masjidil Haram. Jadi dia rela cari kayu yang berduri diletakkan di tempat jalan di mana Nabi lewat situ. Dan itu dikerjakan sendiri. Yang kedua, Ummu Jamil yaitu istrinya Abu Lahab ini memiliki kalung yang sangat mahal dan dia bernazar gini. Ini saya punya kalung hanya ada di daerah Yaman yang tidak akan bisa yang membeli kecuali dia. Terus dia katakan gini, la asaddaqanna, saya akan mensedekahkan ini kepada siapapun yang berhasil menyakiti Muhammad. Jadi bayangkan suaminya itu sejahat itu, anaknya sama, istrinya kompor beleduk lagi. Nah, mana hammalatal hatab itu maknanya banyak. Kalau yang kita runutkan dari sebelumnya, saya selana dzata lahab, Abu Lahab masuk ke neraka yang menyala-nyala kan? Istrinya datang karena saking setianya, itu lihat suaminya kebakar api neraka itu,
sebagai seorang istri yang setia, maka dia datang. Ini suamiku, kau terbakar api. Maka Abu Lahab mengiyakan, iya istriku, oh iya. Maka istrinya bilang, oh iya ini ada kayu bakar, tak tambah. Paham maksudnya? Ketika suaminya terbakar oleh api neraka yang menyala-nyala, istrinya datang tapi hammalatal hatab, artinya justru menambah kayu bakar. Kurang setia apa gitu? Makanya kalau ingin melihat pasangan yang sangat-sangat serasi, yang setia, kesetiaannya dunia sampai di akhirat bahkan di neraka jahanam, itu adalah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Makna yang kedua, makna kedua gini. Ketika Abu Lahab itu sering mencaci Nabi, memfitnah Nabi, bahkan menyiksa siapapun yang mengikuti Nabi. Jadi Abu Lahab itu sering mencaci maki Nabi, baik di kalangan orang banyak ataupun sendirian. Jadi kalau pas Abu Lahab mencaci Nabi Muhammad itu gila, Muhammad itu sukses, Muhammad itu syair, Muhammad itu sahid dan seterusnya. Istrinya datang, saking setianya kepada suaminya, dia jadi kompornya, dia betul, makanya seperti hammalatal. Jadi suaminya sudah marah, ditambah lagi kemarahannya. Kompor meleduk. Dia siap membakar apa yang sudah dibakar oleh suaminya. Itu maksud hammalatal hatab, ada makna hakiki, yaitu benar-benar membawa kayu bakar untuk diletakkan di jalan di mana Rasul jalan lewat situ. Makna hammalatal hatab adalah majazi atau kiasan, bahwa dia ini sering mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya untuk mengganggu dakwah Nabi. Dan makna yang kedua adalah di akhirat kelak, ketika suaminya dibakar di api neraka, maka istrinya datang kemudian membawa apa? Kayu bakar dan bahkan dirinya. Kenapa saya katakan dirinya? Karena bahan bakar api neraka itu apa? An-nasu wal hijarah, manusia itu sendiri. Berarti kan kalau manusia itu sendiri, berarti lihat suaminya, suamiku udah kebakar, oh iya saya tambah saya sendiri. Jadi manusia, naudzubillah, yang menjadi ahli neraka itu, dia sendiri dibakar, tapi dia sendiri jadi bahan bakar. Karena bahan bakar neraka itu adalah an-nasu wal hijarah. Itu manusia dan bebatuan. Kemudian Allah nyatakan fi jidiha hablum mim masad. Fi artinya di, jidun itu adalah leher bagian bawah. Leher bagian sini ya, tempat kalung bersemayam. Orang pakai kalung kan biasa di sini kan, di leher bagian bawah. Fi jidiha, di lehernya. Ini Ummu Jamil ya. Hablun, apa hablun? Hablun ya kabel, tali. Fi jidiha, di lehernya, hablun, ada tali atau kalung, mim masad, dari apa? Sabut yang dipintal. Tahu sabut yang dipintal? Jadi tali tapi dipintal. Apa ya bahasa dipintal? Kalian tahu dipintal? Tahu dipintal nggak? Dibuat itu loh yang kayak dianyam gitu jadi tali, dipelintir. Tahu tali sabut nggak? Sabut kelapa atau sabut apa gitu kan, buat gitu ya, untuk menghina. Maknanya gini, Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab itu, saat di neraka Allah berikan kalung, tapi kalungnya ini adalah kalung dari sabut, kayak sabut kelapa gitu, untuk penghinaan darinya.
Karena dulu di dunia dia telah menggunakan tali tersebut untuk membawa kayu bakar yang digunakan untuk mencederai Nabi. Maka tali itu nanti sampai ke bawah ke akhirat, bahkan ke neraka. Yang kedua, dari tali itu nanti dia akan diseret ke neraka, tali yang dulu pernah dia gunakan membawa kayu bakar. Yang ketiga, kalung yang dimaksudkan itu adalah kalung yang pernah dibuat nazar tadi. Siapa yang bisa mencelakai Nabi, maka kalung ini sebagai hadiahnya, gitu tadi. Artinya untuk menghinakan dia. Dulu di dunia menjadi orang terhormat karena kalungnya, maka di neraka dikalungkan tapi sebagai penghinaan. Nah, kita sedikit melihat, berarti keluarganya Abu Lahab ini adalah keluarga yang sangat super kompak ya. Kompak di dunia dan kompak di neraka bareng-bareng. Dan kalian bisa mengambil pelajaran penting gini. Kemu'jizatan Al-Quran. Saya tanya sekarang. Ketika surat surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini turun, kira-kira Abu Lahab itu masih hidup atau sudah mati? Hah? Betul, masih hidup. Pertanyaan kedua. Saat ayat atau surat Al-Lahab ini turun, Abu Lahab, istrinya, anaknya, kira-kira paham nggak dengan surat ini? Hah? Betul, paham. Yang ketiga, ketika Allah nyatakan celakalah tangannya Abu Lahab, saat itu tangannya Abu Lahab masih sehat atau sudah hancur? Masih sehat. Kebayang Quran. Quran menyatakan sesuatu, tetapi di situ belum ada buktinya. Kan Quran menyatakan celakalah, hancurlah tangannya Abu Lahab. Padahal saat ayat ini turun, tangannya Abu Lahab masih sangat sehat. Makanya Abu Lahab ketika turun ayat ini bukannya sadar, oh iya saya akan celaka maka saya masuk Islam, enggak. Justru datang ke Nabi dan mengatakan, lihat Muhammad itu pembohong besar. Katanya tangan saya hancur, lihat tangan saya kuat nih. Nonjok kalian juga masih kuat. Istrinya, lihat istri. Maka keluarga ini keluarga yang Masya Allah, keluarga yang super duper bejat. Istrinya coba lihat, ketika turun surat Al-Lahab, istrinya ini langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu waktu duha atau waktu pagi hari, Nabi sedang duduk sama Abu Bakar As-Siddiq nyandar di dinding Ka'bah. Dia lagi santai berdua. Datanglah Ummu Jamil membawa batu, dipanggul sendiri dari rumahnya dan menyatakan kepada Abu Bakar di situ, wahai Abu Bakar, di mana temanmu itu? Dia telah mencaci keluarga saya. Dia telah mengatakan yang bukan-bukan kepada saya dan keluarga saya. Kata Ummu Jamil, tolong sampaikan sama dia, kalau ketemu menghadap saya tak timpuk batu ini. Abu Bakar sebetulnya saat Ummu Jamil ngomel itu, si mak-mak tuang yang ngomel itu, Abu Bakar As-Siddiq itu sebetulnya bingung. Nah kan Nabi berada di samping dia, ngapain ngomelnya sama dia? Paham ya? Kenapa nggak langsung di dia? Kenapa langsung begini? Maka saat selesai ngomelnya, Abu Bakar nggak ngomong apa-apa karena bingung. Maka setelah Ummu Jamil dengan ya biasa ya, emak-emak kalau sudah ngomel kan bukan ngomel sebetulnya, sedang mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Maka saat dia pergi, maka Nabi Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bukankah dari tadi kamu di sini? Iya. Ngapain mana ngomel sama saya? Terus kenapa kalau ketemu? Udah kan udah ketemu tadi. Maka Rasul menyatakan iya, tapi dia dihijab
Artinya penglihatannya ditutup oleh Allah daripada saya. Jadi artinya dia tidak bisa melihat saya. Jadi Nabi nggak kemana-mana, nggak bisa ngilang terus sakti itu enggak. Tapi Allah menutup penglihatan dia, tidak melihat Nabi. Berarti Abu Lahab, Ummu Jamil, Utbah dan Utaibah saat surat ini turun, berarti keluarga yang dicaci maki dalam Quran, mereka masih hidup, masih segar, masih sehat, paham lagi pula Quran. Paham ya? Pertanyaan saya gini, berarti Abu Lahab, Ummu Jamil, Utbah dan Utaibah sebetulnya cerdas atau bodoh? Hah? Cerdas atau bodoh? Ya, dua-duanya, cerdas tapi bodoh. Makanya hati-hati. Antum-antum dan semuanya yang sudah hafal Quran, bahkan hafal terjemahannya, bahkan paham Quran, tidak ada jaminan selamat daripada kesesatan itu. Kurang paham apa Abu Lahab ini terhadap ayat Quran? Kurang hafal apa terhadap ayatnya dia sendiri? Abu Lahab hafal nggak surat Lahab? Sangat hafal, kelotok di dalam kepala, jangan di luar kepala. Saya hafal di luar kepala, mana? Kan di luar. Kalau sekedar hafal, Abu Lahab ya hafal. Kalau sekedar paham, dia juga paham. Hanya soal hidayah itu tidak Allah berikan. Kenapa saya katakan dia cerdas tapi bodoh? Cerdas mampu memahami, bodoh karena dia tidak masuk Islam. Seandainya Abu Lahab dan keluarganya itu pura-pura masuk Islam saja, Abu Lahab, surat Al-Lahab ini batal. Karena kalau orang yang sudah bersyahadat, artinya tidak mungkin masuk neraka. Tapi kebodohan keluarga ini sampai mati, gak ada yang Islam. Berarti kan Quran ini terbukti, padahal ayat ini turun ketika Abu Lahab masih sehat, masih hidup. Makanya kalau kita ngaji Quran, semuanya nanti akan terjawab dan semuanya adalah mukjizat. Semua kabar Quran adalah kebenaran, tidak ada satupun yang salah atau tidak sesuai dengan prediksi Allah atau perintah Allah. Makanya Abu Lahab itu adalah contoh seorang ayah yang menjadikan keluarganya celaka dunia akhirat. Ummu Jamil adalah gambaran seorang ibu yang menjadi provokator, yang mendukung kejahatan suaminya. Anaknya Utbah dan Utaibah adalah cerminan anak yang tidak memiliki pendirian kebaikan, yang dia hanya mengikuti orang tua yang tanpa dasar ilmu yang benar. Berarti baik ayah, ibu ataupun anak yang tidak benar ini menjadi peringatan untuk kita. Kalian yang menjadi anak, jadilah anak penyelamat orang tua. Nanti kalau kalian menjadi suami atau menjadi istri, jadilah suami atau istri yang menjadi penyelamat keluarga, bukan menjadi pendukung dalam keburukan. Jadi surat Al-Lahab mengingatkan kita sebagai seorang anak, mengingatkan panduan untuk kita ketika nanti antum sudah menjadi orang tua, suami dan atau istri. Sekarang antum ini posisinya adalah sebagai anak, dan saya yakin semuanya dari kalian ini adalah anak dari seorang ibu dan ayah. Ada yang tidak sebagai anak? Kalau tidak sebagai anak berarti yang untuk tidak dilahirkan, berarti normal setara sendiri. Contoh, berarti status kalau anak, berarti jadilah anak yang nantinya bisa menyelamatkan orang tua, bukan seperti Utbah dan Utaibah. Dia menyengsarakan orang tua di dunia dan menjadi kayu bakar untuk orang tuanya di akhirat. Paham ya sampai di sini? Jadi surat Al-Lahab sekali lagi gambaran satu keluarga, yaitu keluarga Ummu Jamil, keluarga Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza, yang harus kita hindari
perbuatan-perbuatan mereka yang menjadikan Allah murka sehingga dilaknat. Bahkan satu surat khusus Allah turunkan untuk satu keluarga ini, dan satu-satunya surat yang menceritakan sangat detail tentang keluarga ahli neraka hanya surat Al-Ahzab. Tidak ada surat yang lain. Ahli neraka itu tidak hanya ayahnya, tapi ayah, ibunya, anaknya, hartanya, semuanya. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang sudah terjadi pada Abu Lahab. Demikian yang dapat kita tadaburi pada kesempatan kali ini surat Al-Lahab. Semoga kita sebagai anak yang bisa berbakti, bisa menyelamatkan orang tua kita dan menjadikan kebanggaan untuk beliau di dunia dan akhirat. Demikian, Allah wa iyyakum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.